Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Juanda, dan juga Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Sutrisno, dan teman-teman CGP Angkatan 4 kelas 78 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, alhamdulillahirobbilalamin, saya masih bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak di modul 2.3, tentunya atas motivasi istri dan keluarga, dan juga motivasi dari teman CGP, yaitu ada Pak Yuli Hendratmoko. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Sampai saat ini masih bersemangat, alhamdulillah saya masih bersemangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baiklah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan modul 2.3, yaitu tentang kucing. Pada modul 2.3 tentang kucing ini ada tugas, yaitu koneksi antar materi kucing pada tagihan 2.3.9a.9. Nah, pada tugas ini saya sudah menyiapkan PPT, yaitu tentang koneksi antar materi kucing. Saya sudah menyiapkan PPT, langsung saja menuju PPT. Baiklah, sebelum saya mulai, kiranya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adjar Hemawardhani, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 4 Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Pada modul 2.3 tentang kucing, yaitu ada tugas koneksi antar materi yang instruksi penugasannya sebagai berikut. Buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Contoh media yang dapat dibuat boleh artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, screencast presentasi, artikel dalam blog, dan lainnya. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk screencast presentasi. Baiklah, saya lanjutkan penugasannya, yaitu bacalah pertanyaan-pertanyaan panduan berikut untuk membantu Anda membuat kaitan tersebut. Yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau sistem Among atau seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran emosi dan sosial. Yang kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan kucing dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Setelah selesai, kemudian tahap eksekusinya yaitu unggahlah bagan atau artikel ini pada laman LMS. Selanjutnya, kesimpulan dan penjelasan mengenai peran saya sebagai penuntun sistem Among atau seorang coach. Kucing dalam konteks pendidikan.
Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Selanjutnya, pentingnya proses coaching, yaitu diantaranya 1. Proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Selanjutnya, paradigma pendampingan coaching sistem Among. Yang pertama yaitu menilik kembali pada filosofi Ki Hadjar Dewantara, di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching agar selaras dengan proses Among yang kita hidupi dalam keseharian sebagai pendidik. Yang kedua, pendampingan yang kita lakukan bagi anak-anak didik kita seyogyanya memberikan arti dalam proses tumbuh kembang sehingga para coach mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah tirta yang dijalani dan potensi mereka tergali secara optimal. Selanjutnya, paradigma pendampingan coaching sistem Among, yaitu ada apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coach sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari yang disampaikan. Apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan. Yang kedua yaitu rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pastilah bertujuan untuk mencapai sesuatu. Begitu pula dengan coaching. Proses coaching dilakukan sebagai pendampingan bagi coach dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri, yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu dalam model Tirta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tulus. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching dengan sebuah niat dan kesungguhan ingin membantu coach dalam mengembangkan potensi mereka. Yang keempat yaitu inquiry. Dalam proses coaching, seorang coach menuntun agar coach dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atas situasi yang sedang dihadapi. Proses coaching menekankan pada proses inquiry, yaitu kekuatan pertanyaan atau proses bertanya yang muncul dalam dialog saat coaching. Pertanyaan efektif mengaktifkan kemampuan berpikir reflektif para murid dan keterampilan bertanya mereka dalam mencari makna dan jawaban atas situasi atau fenomena yang mereka hadapi dan dijalani. Selanjutnya, para ahli mendefinisikan coaching sebagai, yaitu yang pertama oleh Grant tahun 1999. Sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis,
di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Kuci. Yang kedua yaitu Whitmore tahun 2003. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Yang ketiga, oleh International Coach Federation (ICF). Bentuk kemitraan bersama klien atau kunci untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Selanjutnya, pentingnya coaching, yaitu coaching ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching ini. International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan dari coaching dengan mentoring dan juga dengan konseling. Dari tujuan, coaching mempunyai tujuan yaitu menuntun kunci untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian untuk mentoring, tujuannya membagikan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Sedangkan tujuan dari konseling yaitu membantu konseli memecahkan masalahnya. Sedangkan hubungannya untuk coaching, kemitraan yang setara dan kunci sendiri yang mengambil keputusan. Jadi coach hanya mengarahkan saja, kuncilah yang membuat keputusan sendiri. Kemudian untuk mentoring, hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Kemudian untuk konseling, hubungan antara seseorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Inilah perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Kemudian 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama yaitu hubungan saling mempercayai. Jadi hubungan antara coach dengan kunci ini harusnya saling mempercayai sehingga si kunci dengan secara terbuka bersedia untuk menceritakan kepada coachnya. Kemudian menggunakan data yang benar. Jadi ini tidak ada kebohongan ya, harus terbuka. Selanjutnya bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Jadi untuk yang ketiga ini untuk
mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh Kuci. Selanjutnya, rencana tindak lanjut atau aksi. Ini rencana yang akan dilakukan setelah coaching dilaksanakan. Selanjutnya, Bapak Ibu, komunikasi yang memberdayakan itu diantaranya yaitu 1. Komunikasi asertif, memahami gaya komunikasi manusia, komunikasi untuk membangun relasi, yaitu memunculkan rasa nyaman dan percaya. Selanjutnya, menyamakan posisi diri dengan lawan bicara. Kemudian membangun respek. Selanjutnya, pendengar aktif. Jadi yang termasuk pendengar aktif adalah mendengarkan. Karena mendengarkan itu sifatnya konsentrasi untuk memahami apa yang disampaikan coachnya. Yang ketiga, komunikasi yang memberdayakan adalah bertanya efektif, yaitu secara terbuka, fokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, aksi, dan sebagainya. Yang keempat, umpan balik positif. Jadi setelah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif, maka coach akan memberikan umpan balik yang positif. Kemudian pada coaching ini dikembangkan menjadi grow model atau dalam versi Indonesia adalah Tirta. Tirta itu berarti air. Jadi murid diibaratkan air, tugas guru memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Nah, coaching inilah alat untuk menyingkirkan sumbatan tersebut. Model Tirta itu singkatan dari T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya rencana aksi, TA-nya adalah tanggung jawab. Selanjutnya, pesan kunci. Coaching adalah sebuah percakapan, dialog saat seorang coach dan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan materi-materi pada modul sebelumnya. Materi pada modul ini berkaitan erat dengan materi-materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini disampaikan oleh tim Linson tahun 2000. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran, dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Selanjutnya, keterkaitan modul ini dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu
Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya adalah dilakukan dengan proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan well-being. Kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri, empati, keterampilan sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian tadi keterkaitan modul 2.3 dengan modul sebelumnya, yaitu 2.2 pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi presentasi yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ajar Himawardhani, CGP Angkatan 4 dari SMPN 4 Ngerayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.